Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul, dan selamat datang untuk teman-teman di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Oke. Selamat datang kembali teman-teman yang yang sudah stay tune terus sama kita, pendengar lama dan pendengar veteran, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Yoi. Di sini kita akan membacakan cerita-cerita horor kiriman dari para pendengar ataupun dari kita sendiri ya Bang Sul ya. Pastinya. Oke, kita langsung ke episode kali ini aja ya. Kita cerita nih Bang Sul ya. Episode kali ini tuh kita akan bawakan satu cerita aja teman-teman ya. Oke. Di episode kali ini mungkin teman-teman udah bisa lihat apa judulnya. Ini tentang hotel ya maksudnya. Waduh. Jadi keren nih. baru kali ini lagi kita dapat cerita tentang hotel ya. Setannya naik kelas nih. Naik kelas. Ini kan di kontrakan, Nah, di kuburan, ini di hotel. hotel High class. high class. Yoi. Ini terakhir kali kita bawain hotel tuh hotel berhantu tuh yang waktu itu udah lama banget ya. Di daerah Sulawesi ya. Nah, itu udah lama banget tuh. Oh, udah lama banget baru dapat lagi nih ya. Baru dapat lagi. Waduh, Ini mantap. cerita dari teman kita yang namanya Mas Angga ya. Oh, Angga. Mas Angga, thank you banget untuk Mas Angga. Thank you Angga. Jadi Mas Angga ini tuh dulu pernah bekerja di hotel Bang Sul. Oke. Di sebuah hotel di kotanya dia. Tapi kita nggak akan sebut hotelnya nanti. Jangan, kita samarin aja. Nah, jadi Mas Angga ini menceritakan tentang pengalamannya Mas Sul di hotel itu. Jadi ini ceritanya panjang banget Mas Sul. Tuh, scroll kagak habis-habis tuh. Oh my God. Jadi ini hampir ke bawah-bawah. nah, sampai turun berok tuh kagak kelar ya. Gile. Ini cerita dari Mas Angga, jadi Mas Angga sudah ketik sepanjang ini, kita akan bacakan ya. Oh, Oke dah. mantep nih. Keren nih, yang dulu kan hotel Benar. udah ada tuh nih dengan gayanya Angga nih. Nah, Apa yang ada di hotel nih? Betul, apa yang di hotel Angga nih, coba kita lihat ya. Oke, langsung aja kali teman-teman, daripada penasaran, Pastinya pasang headset kalian, matikan lampu, dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan, Bariku. selamat mendengarkan. Kembali lagi teman-teman guys. di podcast Sersan Sersan Horor Horor Seram Seram Tapi Tapi Santai. Oke, langsung nih Bang Sule dengan satu cerita aja. Jadi ini cerita dikirimkan oleh Mas Angga ya. Angga, halo Angga. Mas Angga Hardika. Jadi Mas Angga ini nama asli ya, dia boleh kasih nama asli. Jadi kalau teman-teman yang mau kenalan sama Mas Angga, ini ada di Facebook. Mas Angga nggak main Instagram katanya Mas. Oh, di Facebook. Betul, namanya Angga Hardika ya. Boleh. Wah, lu Facebook masih ada, Ben? Oh nggak ada anjir. Udah gue jual Facebook gua. Nggak ada anjir gila. Tertambah. Kalau dulu kan gitu kan, mau nih dijual akun Facebook, temennya banyak gitu kan, udah banyak friend ya lah. Tapi Oke. masih rame juga ya. Masih lah, masih. Keren lah. Tapi gue juga udah jarang buka sih sekarang. Cuma sekarang Facebook tuh banyak kan video-video receh kan, video-video receh atau nggak berita-berita hoax tuh banyak banget tuh Facebook dah. Oke. Gitu sih isinya sih. Ya, Oke, Angga ya. betul. Mas Angga ya, Mas Angga Hardika. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau kenalan Mas Angga di Facebook ya. Jadi kita nggak tag di Instagram karena nggak ada Instagramnya. Kasih tahu juga Facebooknya ya. Betul. Oke. Oke, jadi Mas Angga ini kirim cerita namanya Hotel Del Luna. Ini bukan nama asli ya. Oh, Ini disamarin ya? betul. Ini udah Hotel Del Luna ini adalah nama fiksi. Tapi hotelnya asli. Asli ya. Tapi nama hotel asli kita nggak kasih tahu ya. Nah, Mas Angga tulis seperti ini langsung aja. Katanya gini. Halo, salam kenal buat duo podcaster horor yang cetar membahana. Widih, kayak Sarini gitu ya. Iya. Ntar membahana. Dia sebutnya duo Sulfin. Nah, itu. Digabung. Bang Sul dan Kevin kata dia. Thank you. Thank you. Salam kenal, namaku Angga. Maaf, Halo Angga. katanya maaf karena nggak main Instagram. Jadi kalau mau kenalan bisa aja cek Facebookku di Angga Hardika ya. Oke. Katanya kalau diketik alamatnya di alamat emailnya atau nama username-nya di Facebook biasanya keluar ya. Jadi Angga aja gitu ya. Angga Hardika. Keluarnya Anggun. Anjir, Rasmi lagi. Oke, katanya aku adalah pendengar Sersan Horor dari awal tahun 2020 katanya. Oh, masih baru Nah, nih. masih baru. Oke. Awalnya ngerasa aneh juga dengar podcast horor, tapi kok pembawaannya kocak katanya. Tapi makin lama makin dengar kok ya asik sih kata dia, dan cocok banget rasanya buatku sampai akhirnya dengerin semua podcastmu melalui YouTube dan gak sabaran nunggu yang terbaru. Iya. Wow, mantap. Thank you. Ini yang bikin kita semangat yang seperti ini maksudnya. Semangat. Thank you. Juga kita siaran juga. Betul. Ya. Covid siaran juga dah. Hujannya di siaran tengah hujan lagi ya. Anjir. Konslet Pak ini. Kebanyakan air kan.
Aduh, ini ya, thank you banget yang Thank udah you, dukung Angga. kita ya. Oke, langsung aja katanya. Ini cerita kisahku katanya. Sebelumnya maaf kalau ketikannya masih kacau karena ngetiknya dari HP katanya. Nggak apa-apa, ini rapi kok sebenarnya sih. Dari HP begini cuy. Rapi ya. Dari ini ya komputer nih. Nah, sebenarnya bagian cerita ini pernah aku posting di Facebook sebagai status yang cukup viral katanya. Wow, Keren nih. cakep, keren nih ya. Waduh, thank you Angga ya. Thank you. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang pernah baca cerita Mas Angga ya. Ini versi Podcast ya, Krian Sasani nih. betul. Oh, siap ya, hajar. Oke, katanya dulu saya kerja di sebuah hotel terbesar, Bang Sul, di kota Kebumen. Oh, oke. Buffalo menstruation. Nah, kebo mens tuh kan, Buffalo menstruation, Mandarin. bahasa Mandarin. Katanya di Jawa Tengah ya teman-teman ya. Oke. Kalau duo sulfit nggak tahu, Kebumen itu letaknya di daerah selatan Jawa Tengah katanya. Hotelnya indah dan megah dengan konsep yang menonjolkan view-nya. Makanya didesain seperti komplek villa dengan banyak taman. Wow. Oh, cakep ya. Katanya ya hotel bintang 3 mungkin kelasnya katanya. Yang jelas hotel tertua dan terbesar di Kebumen. Oke. Sebut saja nama hotelnya sebagai Hotel De Luna. Oke. Jadi Hotel De Luna. nggak usah sebut namanya ya, karena kalau sebut namanya katanya orang-orang pasti langsung tahu katanya. Oke. Nah, katanya hotel ini dulu rest area katanya. Sebelahnya persis ada pom bensin Bang Sul. Oh, rest area dulunya. Nah, yang memang bagian dari hotel Resto Del Luna ini. Nah, tepatnya di restorannya lah saya bekerja sebagai pramusaji katanya. Oh, oke. Nah, udah jadi rahasia umum nih Bang Sul. Kalau hotel ini emang banyak hal mistis katanya. Oh, gitu. Nah, meskipun indah nih, tapi banyak hal mistis sih teman-teman ya. Wih, sih. Dan konon ownernya, pemilik hotel itu melakukan pesugihan kandang bubrah. Oh my gosh. Waduh, keren. Yang kita pernah bahas ya. Itu kan kandang bubrah rumah ya. Ini kalau hotel. Nah, kita lihat, kurang tahu juga. Tapi namanya kandang ya, karena kan mewah banget kandangnya tuh anjir ya. Ya kan. Melakukan pesugihan kandang bubrah dari Gunung Kawi. Yaitu di mana untuk kalau mau sukses, jadi kita pernah bahas nih Bang Sul ya. Betul. Jadi bagi yang nggak tahu, untuk teman-teman yang belum nonton video kita sebelumnya tentang pesugihan kandang bubrah itu tuh kalau kita mau dapat duit kita mesti renovasi rumah terus. Misalkan berapa tahun sekali gitu. Oke. Pokoknya ada bagian yang nggak jadi lah, karena dibongkar terus. Ya, itu sekali. Nah itu, cuma kita kurang tahu juga detailnya ini apa pesugihan itu minta tumbal manusia apa enggak. Cuma emang syaratnya itu Bang Sul ya. Revisi deh. Revisi rumah. lah. Itu ya kadang kagak rusak, kagak ada apa-apa, tiba-tiba dibongkar lagi, dicakepin lagi. Itu syarat tuh. Dasarnya begitu dah ya. Betul. Pesugihan kandang bubrah itu Betul. dibongkar. Nah, itu kita pernah bahas tuh Mas Sul ya. Gitu. Oke. Jadi katanya itu konon ownernya melakukan pesugihan kandang bubrah. Oh, shit. Jadi harus ada selalu area yang bubrah atau berantakan. Oke. Hotel ini pun begitu. Sangat indah dengan banyak bangunan, tapi selalu aja ada bagian yang sengaja dibikin bubrah. Oh, shit. Nah, jadi gini contohnya. Misalkan bangunan A nih, kalau udah dirapikan, bangunan yang B diberantakin. Oh, gitu. Nah, Oke. nanti bangunan B dibersihin, diganti ruangan lain yang dibikin kacau. Pokoknya ya nggak pernah kelar lah ya. Nah, jadi nggak pernah berhenti dan selalu ada area di hotel resto tersebut yang yang terjadi pembangunan. Oke. Jamnya berotasi dengan alasan dibangun lah, buat nyimpen barang nggak kepake lah. Intinya begitu terus katanya. Harus selalu ada ruangan atau bangunan yang bubrah, nggak boleh semuanya rapi. Oke. Nah, katanya saya kurang paham juga karena ini sebenarnya penjelasan yang saya dengar dari satpam yang paling sepuh di situ. Oh, yang paling tua satu. Nah, satpam paling tua. Saya sendiri tahu dan lihat langsung beberapa jimat yang dipasang di beberapa sudut area hotel. Nah, dia ketemu jimat-jimat juga yang udah memang indikasikan lah Bang Sul ya. Pastinya. Kalau emang berbau-bau klinik gitu ya. betul, ini hotel nggak main-main gitu kan. Oh, shit. Nah, kata dia nemu jimat-jimat ini tuh ada yang ketemu nggak sengaja. Dia ngelihat gitu, wih kok ada pandi gitu kan, oh jimat gitu kan. Kantongin. Anjir, Oh, enggak. direbut sama dia. Enggak. Badannya masih direvisi lagi dong. Anjir. Kata dia, ada yang nemu sendiri, ada yang dikasih tahu sama karyawan lain. Oh, oke. Oh, di situ tuh ada jimat gitu kan. Dan ada batu besar batu besar kali di berbagai pelosok taman.
Oh, batu-batu kali gede-gede. Sudut-sudut. Katanya alasannya buat hiasan. Oke. Tapi saya yakin nggak beres itu. Sesuatu yang nggak beres. Karena batuan itu masing-masing gede, besar, bertonton. Iya sih. Dan semuanya diambil langsung, diangkut dari sungai besar di kota ini yang terkenal angker. Masih logis sih batu-batu kali ya. Nah. Kalau batu ginjal lebih bahaya lagi. Nah itu dia. Katanya logikanya kalau dibuat hiasan ngapain juga harus ambil ke situ katanya. Padahal kan, khusus ya. padahal kan sungainya banyak yang dekat katanya. Dan sungai tempat ambil batu itu aja termasuk keramat Bang Sul. Oh, shit. Ambil kerikil itu dilarang di daerah di sungai itu katanya. Apalagi batu segede gitu katanya gitu. Oh iya benar juga sih. Nah mengenai sungai ini namanya adalah Sungai Lok Ulo yang berarti melihat ular Oh, ulo tuh katanya. ular Jawa. Mungkin ya. Lain kali kalau emailku ini sudah dibacakan, aku akan ceritakan lagi aneka kisah mistis soal sungai di Kebumen ini maksudnya. Mantap, keren. Nah. Thank you. Balik lagi ke cerita ya. Saya sendiri kerja di bagian restorannya yang terletak di Apit di tengah antara bangunan utama hotel dan pom bensin. Oh, di tengah ya. Betul. Saya heran setiap malam Jumat ada yasinan di mana pesertanya harus selalu 7 orang. Oh, Nah, warga sekitar diundang yasinan di situ. oke. Jumlahnya nggak boleh kurang dan nggak boleh nambah, harus tepat 7. 7 ya. Iseng saya tanyakan ke satpam yang paling senior di situ, yang kerjanya udah puluhan tahun. Dia jawab, memang itu syaratnya katanya. Kata satpamnya. Kalau nggak dipenuhin, konon pasti pom bensinnya akan macet, bensinnya nggak bisa ngalir. Oh. Nggak berfungsi gitu katanya. Percaya nggak percaya sih kata dia, tapi begitulah katanya. Saya nggak bisa cari tahu lebih lanjut karena beliau nggak mau menjelaskan. Oke. Nggak mau dijawab yang satpamnya. Mungkin dipencet-pencet macet itu nggak keluar ya. Nah, macet kayak cuma setes 2 tetes gitu kan, mungkin gitu ya. Iya. Mungkin pas dicek kagak ada apa-apa kali ya, lancar ya. Tapi begitu mau dikeluarin kagak ada. Atau udah cedok pakai gayung aja tuh. Buset. Nggak diginiin nggak keluar, habis pencet keluar sayur asam. Anjir, lode. Gila, ih, serem juga ya kan. Serem anjir. Terus? Nah, awal berdirinya hotel ini sendiri sebenarnya udah penuh dengan mistik Bang Sul. Oh, historinya begini. Ini cerita langsung dari pendirinya ya. Pada saat kami para karyawan sedang melakukan perayaan ulang tahun hotel. Oke. Jadi pendiri cerita. Sebut saja ibu pendiri ini namanya Bu Sukitep. Waduh. Dia bilang gitu tuh. Kenal? Kayak kenal ya. Oh iya, Sukito. Dia bilang sebut aja namanya Bu Sukitep. Oke. Jadi intinya si Bu Sukitep ini busuk ya. Busuk. Iya kan? Bu Sukitep busuk ya. Dia cintanya si Bu Suk ini merupakan rakyat biasa yang awalnya tinggal di pinggiran sungai. Oke. Setelah menikah, dia jenuh dengan ingin beraktivitas. Oke. Jadi mikir mau buka usaha nih untuk kegiatan dia sendiri daripada bengong kan. Untuk sambet. Untuk sambet kan. Ngomong lagi terus. Nah, karena emang si beliau ini, si busuk ini, si busuk ini, ada tipe wanita yang pekerja keras, yang aktif, sehingga dia akan merasa bosan kalau hanya diem-diem aja di rumah. Iya, bekerja keras ini. Betul. biasanya. Saat itulah si busuk mendapatkan mimpi wangsit. Oke. Dirinya dalam mimpi ditemui sosok lelaki petapa ya. Seperti di film-film silat dengan pakaian serba putih, rambutnya panjang dan jenggot yang panjang. Sosok ini terasa sekali aura agungnya. Beliau mengajak busuk hitam terbang berkeliling sampai akhirnya melihat sebuah pohon besar rindang. Dari atas mereka terbang melayang di antara awan memandang ke pohon tersebut. Sosok itu menjelaskan, lihat itu, pohon itu rindang berada di pinggir sungai. Oke. Ada banyak masyarakat berteduh di bawahnya dan mendapat berkah dari pohon itu. Sungguh pohon yang bermanfaat katanya. Nah kamu Sukitep. Nah kamu Sukitep lah. Nah kamu Sukitep, kamulah pohon itu katanya. Maksudnya pohon itu adalah perlambang dari Ibu Sukitep. Iya. Si petapa tersebut kembali berkata, kamu harus bangun sebuah usahamu di sini. Kamu akan menjadi besar. Melaluimu orang banyak akan mendapat makan. Maksudnya buka pekerjaan kali ya. Iya, sumber pekerjaan ya. Betul. Hotel di situ. Nah, menurut Bu Sukitep, intinya sosok tersebut menjelaskan kalau beliau harus membangun usaha warung makan di situ. Oh, Oke. nanti dari situ akan tumbuh menjadi usaha yang besar, yang diumpamakan oleh pohon. Dan akan bertambah positif menjadi sumber pendapatan masyarakat. Oke.
Sosok itu bahkan juga menjelaskan dengan sangat rinci apa yang harus dilakukan dan lokasi persis di mana Bu Sukitep harus memulai usahanya. Maka dibangunlah sebuah warung makan sederhana yang langsung dikelola oleh Bu Sukitep. Dan benar saja, tambah tahun usahanya makin sukses. Warung makan tumbuh menjadi restoran. Dari restoran mulai dibangun area hotel. Lalu kemudian pom bensin dan bakery roti. Wow. Gila. Mantap. Usaha sederhana Bu Sukitep menjadi rest area besar, menjadikan dia orang terkaya di kota Kebumen. Wih, mantap. Dengan banyak sekali usaha lainnya seperti mall, jaringan minimarket. Anjir. Gila, sampai jaringan sampai luas gitu ya. Anjir, Apa gara-gara mall ya? dapat mimpi itu cuy. Oh, oke. Dan banyak lah katanya aneka bisnisnya di berbagai sudut kota katanya. Dan banyak juga anak cucunya sukses membuat usaha di Jogja dan Jakarta. Wah, gila. Nama juga ini. Katanya kalau saya sebut nih nama rest areanya pasti semua orang Jogja tahu katanya. Jangan. Katanya kembali ke fakta ya. Kembali ke fakta menarik lokasi hotel tersebut ya. Oke. Katanya namanya juga pom bensin, berarti letaknya dekat jalan besar ya, yang ramai ya, jalan raya ya. Nah di sekitarnya banyak sawah dan ada perkampungan, di mana masjid di perkampungan itu tuh menjadi tempat jumatan kami bagi para karyawan ya. Oh, karyawannya salat di situ. Betul. Ya? Dekat masjid tadi. Nah di sebelahnya ada sungai kecil, tepatnya sebelah barat, dan sungai tersebut terbelah menjadi dua. Jadi ada pertigaan di sungai tersebut. Salah satu cabangnya mengalir ke area belakang hotel. Nah konon, tepat di pertigaan sungai tersebut, bila dilihat dengan mata batin, ada sebuah kerajaan jin besar. Mati lu. Hmm. Oh, tempat sungainya juga bertelur juga. Nah, ada dia juga. Ah, shit. Ada keraton sama ratu-ratunya katanya. Oh my god, gila. Terus. Banyak kejadian aneh sering terjadi. Seperti sering kesurupan. Yang asalnya itu bukan dari daerah situ katanya. Gimana, Rin? Jadi di komplek rest area itu tuh ada pagar goib, Bang Sul. Oh, pagar goib. Udah dipasang kali ya. Kelihatan gitu ya. Nah, jadi kalau ada kerasukan itu, ya itu dari serangan dari luar gitu loh. Katanya ada pagar goib di sekitaran komplek rest area itu. Namanya rest area kan jadi banyak bus dan kendaraan berhenti. Betul. Nah, Terutama bus pariwisata tuh. Mhm. Misalkan ada rombongan turis atau anak sekolah-sekolah yang lagi study tour. Mereka habis mampir di tempat wisata yang ada jinnya. Lalu jin tersebut nempel di satu penumpang. Oh, anjir. Maka pas misalkan ada yang itu kan yang lagi wisata kan, wisatanya sebelumnya bawa jin tuh, jinnya nempel di tempat wisata sebelumnya. Ikut ya. Nah masuk ke rest area itu karena ada pagar goib, kesurupan gitu loh. Oh, oke. Karena pagar goib di area ini sangat kuat menangkal semua yang goib. Jadi bila ada makhluk tak kasat mata datang dari area lain, pasti langsung akan kesakitan. Oh gitu. Nah dan berontak karena tertolak oleh kekuatan goib di sini. Jadi penghuni goib di sini nggak terima gitu kalau ada goib dari daerah lain mampir. Oh, terima daerah kekuasaannya dia nih. Nah itu dia. Betul. Nah para karyawan yang merupakan bagian cleaning service dan teknisi seringkali melihat ada sosok-sosok bayangan berdiri di berbagai sudut yang gelap, seperti di bawah pohon atau di pojokan ruangan yang menghilang. Atau di pojokan ruangan lalu menghilang aja gitu sosoknya. Oh, gitu ya. Nah, Lambat ya. karyawan bagian hotel dan tamu sering ditampakkan sosok Mbak Kun Kun Aduh. di salah satu kamar. Ya. Di salah satu kamar kelas umum yang paling murah. Sosok itu diam menatap dari atas gitu, Bang Sul. Oh, Dari dari langit dari lantai 2 katanya. Oh, dari lantai 2 lihat ke bawah. Ih, Anjir. creepy cuy. Iya. Oh. Jadi dia kelihatan jelas dari bawah. Kita Oke. nengok ke arah salah satu kamar lantai 2. Dia berdiri, dia menatap. Mbak Kun Kun ini yang suka banget ngusil. Termasuk sering nongol katanya. Di bawah bangunan kamar kelas standar tersebut ada tangki penampungan air nih Bang Sul. Oke. Nah, jadi ada tangki penampungan air di bawah pohon bambu. Nah, ada sosok tinggi besar di situ. Kalau di situ. Oke. Nah, cerita lainnya lagi, beberapa kali ada tukang atau bagian teknisi nih, maintenance gitu, kan apa ya, siap 24 jam ya mereka ya, maksudnya Belum 4 jam ya. harus siap-siap, kalau misalnya rusak harus siap-siap perbaikin nih langsung. Maka mereka itu sering ditunjukkan oleh sosok yang tinggi banget katanya, tingginya 3 meter lah katanya. Set. Pernah juga ditampakin sama Kunti yang tadi kali ya. Tahu-tahu udah di samping aja, ngagetin lagi pas kerja katanya. Oh, Anjir. Nih, lama ini Kunti. Makanya lu.
Katanya sih si Mbak Kun Kun itu yang di kamar atas tadi. Oh, oke. Katanya iseng turun buat main karena bangunan kamar standar itu memang area bermainnya di apa ya? Area bermain dia emang itu loh. Di kamar yang kamar kompleks kamar standar itu. Itu emang tempat Oh, dia. bersemayam si Kun Kun itu katanya. Nah, kalau di daerah restoran ya Bang Sul, Hmm. kan mereka pakai sistem prasmanan tuh. Oh. Nah, Apa namanya kalau itu? apa sih namanya? Aduh, gue lupa lagi. Apa sih namanya sih itu? All you can eat. Iya, sendiri lah. Ambil sendiri ya, self service. Self service. Iya, oke. Menggunakan sistem prasmanan tuh, tapi juga bisa order Bang Sul, Ya. ala carte gitu kan. Nah, bangunan itu kebuka lebar kan, ke restoran kan. Nah, pernah nih pas ada rombongan bus, Oke. kami para karyawan duduk santai di bagian utara bangunan. Area restoran utama lagi ramai banget. Dan posisinya itu siang hari nih, terang siang hari. Anjir, siang. Tiba-tiba Apa ini? ada satu pohon kecil nih, gerak sendiri kenceng. Anjir. Sekitar 8 orang termasuk saya itu ngeliat semua. Padahal nggak ada angin sama sekali karena lagi panas Mas Sul. Oh, goyang. Betul. Dan pohon-pohon di sebelahnya nggak ada yang gerak, satu itu doang. Anjir. Hanya pohon kecil tersebut yang bergerak goyang-goyang di tengah pohon yang lain. Kami bahkan mendekati langsung bareng-bareng nih, karena penasaran, heran. Iya, betul. Nah, kata karyawan yang peka dan bisa ngeliat, itu di pohon itu ada sosok anak kecil yang lagi main. Oh, shit. Nah, dan itu lama loh kata dia, 15 menit ada kali. 15 menit lama. Lama. Konon itu sosok anak kecil yang merupakan salah satu anak dari sepasang goib, anak kecil cewek dan cowok. Oh, ada sosok pasangan anak kecil dua ya, Oke. cowok anak kecil goib, cowok cewek. Pasang ya. Betul. Dan mereka biasanya itu stay di gedung sebelah yang persis deket banget sama restorannya. Tepatnya di ruangan gelap. Jadi ada sebuah jalan rahasia gitu Bang Sul, ke ruangan basement katanya. Entah dan hubungannya apa, entah kenapa itu ada hubungannya atau enggak, tapi di ruangan itu ada yang pernah kebakaran Bang Sul. Nah, makanya masih ada sisa-sisa hitam di dinding di ruangan tersebut, tapi udah nggak dipakai lagi ruangannya. Orang yang mau masuk ruangan basement itu pasti lewat jalan depan. Hanya saya dan beberapa karyawan yang berani lewat situ katanya. Soalnya ruangan basement ini ada ceritanya juga. Oh, ada lagi. Nah, itu adalah ruangan diskotik yang hanya diketahui sedikit orang. Private mungkin ya. Sangat gelap, nggak ada sinar matahari. Anjir. Bisa masuk, nggak ada sinar matahari yang bisa masuk. Kecuali sedikit di lantai 2. Jadi basement itu kayak ada 2 lantai Bang Sul. Ada lantai dasar sama lantai tribun. Paling bawah lagi ya. Nah, siang hari aja gelap apalagi malam katanya. Semua orang hotel heran banget sama saya. Satu-satunya orang yang Berani gitu. yang udah sering tidur di situ. Tempat ini kali ya, syuting Twilight tuh. Anjir gelap-gelap gitu ya. Dracula nggak takut matahari. Oh iya bener. Gitu Anjir. ya. Twilight ya. Toilet anjir. Terus Nah, orang-orang pada bingung nih kok Mas Angga kok berani tidur situ kan. pasti enggak nih. Nah, semua orang lain tuh masuk aja ogah gitu loh. Anehnya, saya nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh kok di setiap di situ katanya. Iya, mantap. Seolah mereka nggak berani ganggu saya. Paling mentok cuma rasa pengap dan erep-erep doang katanya. Oke. Serta rasa kuat kalau saya nggak sendiri di ruangan itu. Kerasa banget ada yang awasin saya dari segala arah katanya. Anjir. Nah, sementara itu, kalau menurut cerita karyawan yang lain, mereka ngaku kalau masuk ke situ bawaannya takut Bang Sul, nggak tenang. Dan suka ngeliat sosok-sosok lewat sekelebat-sekelebat gitu. Auranya juga lain kali. Ya? Nah, keran air juga suka bunyi sendiri katanya. Mati lu. Justru di kamar mandi yang sering ngebunyi air itu dia sering mandi di situ katanya. Gila, di tempatnya orang takut di malam mandi. Iya coba. Wow. Katanya sampai ada poltergeist juga kayak barang-barang tiba-tiba jatuh atau apalah. Yang harusnya nggak mungkin. Kan nggak mungkin salah satunya contohnya seteknisi taruh palu nih di tengah meja. Tiba-tiba jatuh palunya. Tanpa ada yang nyentuh kan. Katanya kalau kata karyawan yang IndiHome, ya di situ di basement tuh ya rame banget goibnya katanya. Kayak pasar kali. Nah, kayak pasar mungkin. Katanya ruangan basement ini dia gambarin nih Mas Sul. Restoran itu kan di sebelah barat. Lalu timurnya itu persis jalan masuk utama area hotel nih. Buat ada mobil gitu kan, ada lobby kan. Oh iya. Nah,
sebelahnya lagi itu ruangan dengan jalan rahasia yang masuk ke basement itu. Oke. Lalu jalan lagi menuju lobi hotel. Lalu timur lagi itu ada bangunan kamar VIP. Oke. Nah bangunan VIP ini juga ada misteri juga. Banyak juga ya. Nah, di ruangan VIP itu ada 13 kamar. Ya, 13. Tapi nggak ada nomornya, nggak ada nomor 13. Yang ada ruangannya itu 12A sama 12B. Jadi nggak ada nomor 13. 13 dibuangin kali. Nah, dibuang. Pasial kali. Betul. Dan udah jadi rahasia umum juga katanya. Di bangunan VIP ini juga ada penghuninya. Mbak Kun juga. Gila. Tapi beda sama Mbak Kun yang di kamar standar itu. Nah, lebih high class lagi. Lebih elit katanya kalau yang di kamar VIP ini nggak iseng. Enggak ya? Nggak, mungkin elit ya. Jadi agak cool dikit. Mungkin agak cool dikit. Kunci pakai high heel. Ya? Nah, itu udah kotak. Lebih cakep tuh kayaknya tuh. Ya, kalau ser nah. Anjir. Zona jepit. High class. High class. Katanya si kalau yang Mbak Kun di VIP ini sukanya berdiri diem doang katanya. Diem aja ya? Nah, di salah satu kamar. Entah ya, tapi saya merasa dia cantik maksud. Tuh kan. Wah. VIP. Ini bener loh, bentuknya pasti kayak Nah, putri Indonesia ya. Anjir, katanya saya ngerasa dia cantik meski nggak pernah lihat dengan dekat dan jelas. Jangan sampai jir. Gimana sih? Tapi rasanya beda, katanya rasanya beda aja auranya. Katanya kalau Miss Kun yang di kamar standar itu berasa serem, bikin merinding. Suka nakutin, wujudnya jelek katanya. Ini yang berdasarkan standar Nah, kamarnya ya. Kalau mau cakep di VIP itu. Kok bisa gitu sih anjir? Kalau di VIP katanya Mbak Kunnya ini tuh hawanya tenang katanya. Oke. Dan meski nggak jelas tapi penampakan nggak jelas tapi kerasa cantik. Dan dia nggak natap kita. Jadi cuma bengong doang. Sendiri doang gitu. Ya. Nah, iya dong. Kan dia elegan, dia nggak mau narik cowok duluan. Dia nggak mau liatin cowok duluan, dia maunya disapa duluan. Gitu. Mantap nih. Jadi ya kita cuekin aja kan. Soalnya kan kita nggak ganggu juga kan katanya. Katanya entah deh apakah beda kelas kamar juga mempengaruhi beda kelas demitnya. Baru mau ngomong kali. Aduh, katanya kalau di kamar standar nyebelin suka usil, sedangkan yang di VIP kaum ningrat katanya anjir. Ya nggak tahu juga, bisa jadi kan, nggak tahu juga. Aduh, ada aja. Ini gitu pemikirannya sama nih. Betul. Nah, lanjut ya. Katanya sebenarnya meski masih satu rest area dan owner yang sama, tapi manajemen hotel dan resto itu beda. Oh gitu. Katanya gitu. Jadi satu tuh. Nah, saya yang orang hotel harusnya nggak boleh nongkrong di area VIP. Oh, maksudnya saya yang orang resto kali ya, mungkin salah tulis kali. Kan Mas Angga kan resto kan ya. Betul, saya yang orang resto harusnya nggak boleh nongkrong di area VIP, di luar urusan konsumsi dan acara. Tapi karena udah CS banget, alias deket sama warga hotel, ya jadi saya santuy aja nongkrong di seluruh pelosok hotel, termasuk bagian VIP ini katanya. Malah lagi-lagi saya sering numpang tidur di bagian laundry yang ada di pojok lantai 1 VIP. Nah, katanya, dia mulai nih kisah utama yang menurut saya paling aneh dan saya alami langsung selama kerja di sini. Nah, ada 2 kisah. Yang pertama adalah ada sosok yang menyerupai saya. Nah, di kopi nih. Kisah pertama, saya di situ termasuk karyawan yang sudah mumpuni skillnya, udah senior lah ya. Nah, udah cukup dipercaya atasan dan rekan-rekan. Restoran kami kan selalu rame nih orderannya, dan area hotel sering disewa-sewa bangunannya sebagai tempat kegiatan, baik pihak pemerintah maupun swasta. Buat meeting kali atau buat apa gitu kan. Nah, gitu-gitulah. Sunatan kan? Oh enggak ya? Bisa juga sih kalau mewah kan, sunatan mewah. Bisa lah. Nah, salah satu orderan yang paling sering pernikahan. Wedding. Nah, karena order pernikahan adalah sesuatu yang besar, jadi saya sering disuruh fokus aja meninggalkan kerjaan di resto. Nah, jadi apa ya? Kamu bantuin urusan pernikahan nih gitu kan. Ada yang menikah mau pakai ballroom nih, kamu bantuin. Nah, yang di restoran kamu entar dulu gitu kan. Iya, betul. Katanya dia urus-urus mulai nyiapin dari semua peralatannya, menata ruangan dan mendekorasi sesuai pesanan. Katanya waktu itu orderannya cukup gede. Kalau nggak salah 1.000 undangan lebih. Anjir. Gede coy, 1.000 mah. Gede. Jadi kami siapin tuh butuh waktu beberapa hari untuk men-setting dan pastinya lembur katanya. Oh iya pasti.
Nah, sistem kerja di sini kan shiftnya ada dua shift ya maksudnya. Oke. Kebayangkan capeknya 24 jam tapi cuma dibagi 2 shift. Harusnya 3 ya. Nah, 2 nih kerja bakti ini. betul. Capek nih. Katanya udah sering banget namanya kerja nggak pulang-pulang. Katanya seperti saat itu saya shift malam. Harusnya pagi pulang, tapi saya lembur siang itu. Ikut urus bareng tim saya. Sampai waktu malam lagi. Long shift kali dia. Nah, shift saya kerja lagi, nggak rehat-rehat katanya. Kebayang nggak tuh katanya? Gila kuat juga Bahaya lu anjir. Nah, waktu itu udah malam ketiga Bang Sol. dia. Hampir semua kerjaan udah mau selesai. Oke. Karena udah digenjot dari hari pertama dulu katanya. Hmm. Nah, karena udah dikit kerjaannya, tinggal dikit, tinggal perintilan-perintilan mungkin ya. Hmm. Jadi dari maghrib sampai jam tengah malam, saya di depan area resto itu tugas seperti biasa. Oke. Pas udah sepi, bus malam udah nggak ada yang lewat, karyawan lain udah pada tidur juga nih. Hmm. Saya ke belakang sendirian ke gedung yang dipakai untuk pernikahan. Oh, ngapain tuh? Saya mau lanjutin lagi nyelesain pekerjaan yang tinggal dikit. Oh, tanggung kali ya. Tanggung. Shit. Gila. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, konsep rest area ini memang view indah ya maksudnya. Wah, cakep. Ada view-viewnya gitu. Masalah nih. Jadi setiap bangunan dipisahin taman. Oke. Untuk ke gedung acara ini letaknya kan jauh ya, agak jauh dari area restoran. Di tengah. Nah, kata dia, saya melalui jalan setapak kecil yang persis di sebelah kanan saya adalah bangunan gedung kamar standar yang ada si Miss Kun Kun itu ya, iseng ya. Dan sisi kiri saya adalah kolam taman yang besar. Oke. Ada 2 gazebo di ujung setapak kecil. Salah satunya di ujung selatan. Gazebo-nya itu 2. Nah, di gazebo ini sering nongol cewek cantik yang konon adalah seorang putri. Beda lagi nih. Oke, beda lagi. Nah, di tengah kolam kan ada semacam pulau buatan gitu maksudnya. Wow. Kayak pulau kecil-kecil gitu dengan beberapa pohon. Nah, katanya itulah rumah si putri tersebut. Dan air kolam tersebut tersambung langsung melalui saluran dengan sungai angker di sebelah barat hotel yang saya bilang tadi itu ada keraton jinnya. Oh, air khusus ya. Nah, Oke. sosok ini sih serem enggak kata dia. Tapi suka kayak manggil gitu. Manggil gimana? Manggil gimana anjir Males lu bener kan. itu. Gimana nih? Mending gini doang kan. Kalau dipanggil, "Woi bang gitu gimana? Woi, preman aja tuh." Aduh, itu kalau nggak pakai air itu nggak boleh Bang. Nah, itu dia kagak tahu tuh kan anjir. Ganti mah air kobokan. Anjir. Infused water. Bukan putri lagi. Yang keluar bukan putri pureit. Favorit. Kaporit anjir. Gitu ya. Jadi kalau pulau buatan kecil gitu sih aku bayangin itu yang kayak di Eco Park yang ada di Jakarta Utara tuh yang di Ancol. Oh iya, cakep. Ada sungai, ada kolam-kolam. Nah, di tengah itu ada satu pulau kecil yang buatan terus dipenuhin tanaman. Jadi kayak pulau maksudnya lihatnya. Cakep juga ya. Tapi ngeri juga sih anjir. Nah, lanjut ya. Katanya kami sebagai tim setting kalau kerja malam sering ngelihat sekelebat ada cewek katanya. Atau cuma kedengaran suara ketawanya aja. Widih. Nah, serem mana tuh Bang Sul? Ngeliat doang atau Dua-duanya nggak enak. sudah gak enak anjir. Nah, area belakang hotel itu sepi ya karena jauh dari area kamar atau resto. Oke. Taman-taman luas yang di belakang itu nggak ada orang kalau malam, ya jelas kan. Saya sendirian di dalam setapak gitu katanya. Si sosok putri tadi itu meski nggak nyeremin, apa ya? Karena katanya kadang memakan korban maksud. Kok bisa cuy? Nah, coba kita bacain ya. Aku juga bingung nih. Oke. Menurut saya dan kawan-kawan, ini jadi menurut dia sama teman-temannya itu sosoknya nggak serem, tapi kadang makan korban. Nah, gimana tuh? Katanya gini, namanya kolam buatan kan jadi bisa diatur nih airnya mau penuh atau enggak. Nah, pas musim hujan, sungai di sebelah hotel itu airnya tinggi. Ya dibuka aja sengaja biar airnya masuk. Jadi banyak banget ikan di sungai, yang di sungai itu kebawa ke itu. Pulau buatan. Nah, kolam buatan. Nah, sering dipancingin sama anak hotel. Kalau lagi kemarau ya kering banget katanya, cuma selutut nggak nyampe. Tapi udah sering banget ada yang jatuh ke situ. Dan justru mereka jatuhnya di saat kemarau, di mana ya nggak logis pas air surut katanya. Mereka yang jatuh biasanya itu tamu hotel. Ngaku ada cewek yang manggil-manggil katanya. Nah, terus nggak sadarkan diri, tahu-tahu udah nyemplung aja di kolam katanya. Nah, paling parah ada tamu kamar yang paginya anjir.
ada tamu kamar hotel yang hilang. Dia kan bendahara kantor tuh. Temennya panik semua, dikira dia kabur bawa duit kantor. Oke, terus? Dicari semalaman nggak ketemu dan dihubungin nggak bisa. Area kolam jelas udah diperiksa juga. Paginya ketemu dia ngambang. Meninggal. Innalillahi, kan. Ngambang udah mati di hotel di kolam tersebut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Katanya aneh banget. Padahal jelas udah dicari semalaman. Semalam itu udah dicari di kolam itu. Nggak ada. Kedalamannya nggak dikasih tahu berapa ya? Nggak tahu sih. Dia dicari karena bendahara. Nah. Satu pagi udah ngambang. Dan anehnya mati karena tenggelam. Padahal itu pas musim kemarau. Airnya cuma selutut. Aduh nih. Ini nggak ada di ini kayaknya. Nggak logis. Kerjaannya dia ini. Nah. Oh my god. Katanya rame, ada polisi dan lain-lain, tapi ditutupi pihak hotel. Dibilang lagi ada syuting TV biar orang pada nggak tahu katanya. Oh gitu. Ya Katanya saya nggak tahu langsung karena pas lagi kejadian itu dia nggak lagi di situ katanya. Nah balik lagi ke cerita dia. Singkat cerita saya udah sampai di gedung belakang yang tadi ya. Kan dia pengen lagi beresin kerjaan. Nah sebenarnya ada jalan lain yang lebih gede dan lebih terang lah mungkin ya. Yang biasa itu dilalui mobil buat ke belakang. Tapi males karena harus memutari seluruh area taman. Makanya saya lewat jalan setapak itu aja. Nah di situ teman-teman rekan saya yang lain tuh udah tidur semua. Mereka itu tim yang beda shift sama saya, yaitu shift pagi. Jadi harusnya mereka sudah pulang saat itu, tapi mereka ngelembur sampai ketiduran. Nah sama kayak saya yang kemarin masuk shift, masuk shift siang katanya. Harusnya udah pulang malah lembur katanya. Nah kata dia waktu itu cuma si Andi yang masih bangun, temennya ya. Andi ya. Nah saya pun nyapa aja si Andi. Lihat sekilas anak-anak yang lain pada tidur, saya langsung bantuin Andi. Andi tahu saya capek banget karena udah lembur dari kemarin dan tadi pas di resto lanjut kerja lagi. Si Andi bilangnya, udah kamu istirahat aja katanya gitu. Sebaliknya, saya ngeliat Andi yang masih lembur itu, saya nggak tega juga katanya. Dia istilahnya nggak tega juga. Jadi mereka sama-sama kayak, udahlah gua aja gitu kan. Sama-sama enak lah ya. Nah, Andi ngerasa dia capek banget, dia ngerasa si Andi udah capek juga gitu loh. Jadi saya tetap bantuin meskipun ngantuk. Pas udah jam 3:30 kurang, itu masih gelap kan? Itu udah selesai. Saya akhirnya dan sama Andi rehat santai-santai. Andi ngerokok, saya tinggal keluar langsung jalan tanpa ngomong apa-apa. Saya ke arah barat ke musola, ambil wudhu lalu sholat. 2 rakaat biar seger dan fresh katanya. Mantap. Terus balik lagi ke gedung tadi. Andi melongo liatin saya dengan ekspresi yang sangat kaget. Bilang apa? Saya tegur dong. Saya tanya kenapa. Dia balik tanya saya dari mana. Ya saya jawab dari musola. Dia kelihatan makin bingung. Dia diem bentar. Lalu akhirnya cerita dengan panik. Dia bilang pas saya nggak ada, dia pergi ke WC. Karena katanya kebelet berak. Nah area toilet gedung itu kan ada di luar. Nah kalau dari pintu itu ke kanan ke arah timur. Dia lihat ada satu pintu WC dengan lampu yang lagi nyala. Dia pikir itu saya, karena tadi saya kan keluar duluan tuh. Si Andi kan ngerokok dulu kan. Betul. Nah, Andi nggak tahu saya kalau saya itu ke kiri bukan ke kanan. Dia ke musola bukan ke WC. Nah, Andi manggil saya nih, kan lihat si Andi kan lagi lihat WC tuh. Wah ada orangnya nih, si Angga kali ya gitu kan. Si Andi cerita itu pas si Andi lagi di depan WC itu dia manggil. Ini Angga bukan gitu kan, istilah gitu. Mas Angga bukan ya kata gitu. Andi bilang ada suara persis suara saya, itu persis suara saya kata dia. Jawab dari dalam. Akhirnya Andi yang udah kebelet masuk aja, langsung masuk ke WC yang satu lagi yang persis di sebelah WC yang ada sosok itu. Ya? Nah selama di WC karena malam sepi. Dia ngajak ngobrol gitu karena dipikir itu saya. Terus. Nah, Andi bilang suara itu ngerespon. Katanya intinya Andi ngobrol supaya nyuruh dia jangan ditinggal temenin di WC. Selalu dijawab dengan suara saya, katanya suara Mas Angga. Beberapa menit sampai akhirnya Mas Andi selesai BAB. WC sebelah masih nyala. Pintunya nutup. Dipikir saya belum selesai dan Andi teriak lagi pamit izin balik ke dalam gedung. Duluan kali. Nah, dan suara yang jawab itu masih suara saya katanya.
Makanya Andi kaget banget pas lihat saya kok nongol dari arah yang berlawanan. Anjing, ngobrol sama siapa lu tadi, Ndi? Gila nggak? Terus yang tadi temen di WC itu siapa cuy? Ngobrol lagi Itu anjir. dia. Langsung kami berdua ngecek ke area toilet buat mastiin dan kosong, nggak ada siapapun di sana. Mati lu. Kejadian ini sempat heboh di sana karena mulut Andi yang ember cerita sana sini katanya. Oh, bigos. Waduh. Nah, tapi setiap ada yang nanya ke saya iseng aja jawab, oh itu saking capek lah, kita capek kata gitu kan. Iya, betul. Oh bukan, dia bilang gini, Gimana? salah baca. Dia bilang saya iseng jawab, oh itu saking cakepnya gue katanya, sampai setan aja mau niruin gue katanya. Bener juga sih. Bener coy. Anjir. Bener bisa jadi. Gila. Oh dia tulis cakep dia tulis cakep, kirain dia tulis capek anjir. Oh dia bilang dia tulis saking cakepnya gue anjir. Sampai niruin, bener juga sih anjir. Bener juga. Anjir, mungkin suaranya Mas Angga cakep, suaranya bagus. Diambil suara kan anjir. Itu gak ngomongin yang aneh-aneh ya. Nah, itu dia. Ini ngobrolin apaan sih itu di WC? Tahu udah ngomong sama setan lagi anjir. Waduh. Berarti suaranya jelas banget ya karena dia nggak curiga loh. Kalau misalkan ada suara yang mirip Bangsul nih, bukan mirip deh, kayak misalkan aku pikir itu Bangsul, terus suaranya jawab, ternyata suaranya bukan suara Bangsul, beda dikit kan ketahuan. Ketahuan lah. Ya kan, kalau misalnya teman dekat kan, kayak Sih. ini ada yang beda gitu kan, suaranya mirip tapi beda gitu kan. Berarti ini peniruannya yang sempurna. Sempurna. Banget ya? Sampai nggak bisa bedain ya. Betul. Wah hebat nih. Lanjut ya. Katanya ada. Waduh. Dan mengenai musola tempat saya sholat itu, Oke. ada kisah tuh yang terjadi di lain waktu. Tuh di musola. Nah, Nih di aja musola. ada juga. Aduh. Pernah nih, saya lagi sholat di situ. Oke. Malam nih sendirian, pas Isya. Karena musola depan di area resto itu tuh rame banget. Oh jadi di belakang deh ya. Nah, maklum banyak tamu penumpang bus lagi turun. Kan depan saya itu kan ada tuh tatakan kayu tempat Al-Quran. Oh lekar. Nah, lagi posisinya dilipat. Dilipat. Nah. Iya betul. Pas lagi rakaat kedua, tiba-tiba tuh gerak tuh tatakan. Nanti lu. Jelas banget katanya. Saya kaget, tapi kalem aja, lanjut sholat katanya. Pas selesai, saya lihat itu geraknya udah jauh pindahnya katanya. Aduh, mati lu. Mungkin dia pas sholat kan nggak perhatiin tuh kan. Oh iya betul. Pas dia lihat lagi, kok udah jauh katanya gitu. Oke. Katanya yang awalnya di depan serong kanan saya itu jadi ke tengah-tengah musola. Buset. Geraknya itu sekitar 2 meter dari posisi awal. Ih, jauh coy. Itu mah udah kejauhan. Jauh anjir. Itu yang di musola tuh. Dan kisah kedua adalah yang paling seru katanya. Kata dia, saya pengalaman mistis banyak katanya dari kecil. Tapi saya dari kecil itu paling takut sama poki-poki. Kenapa dia? Nah, katanya logika saya, kalau Mas Gendruwo itu dan lain-lain itu cuma makhluk-makhluk yang wujudnya nggak jelas aja gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Kun itu cuma cewek-cewek yang kayak cewek gila aja gitu. Oke. Tapi kalau poki-poki kayak manusia setengah mayat, jadi bagiku itu serem banget katanya. Ya, emang mayat sih gitu kan. Dibungkus kain gitu. Nah, kata dia, apalagi masa kecilku sering nonton sinetron Poki, Pocong Mumun. Oh Itu dia iya, emang. benar. Matanya hijau ya. Tahu. Katanya makanya selalu sugesti diri sendiri jangan sampai ketemu katanya. Oke. Akhirnya ketemu katanya. Nah kan. Gimana penceritanya? Bukan sekedar lihat tapi ketemu jelas katanya. Aduh. Jadi waktu itu kebetulan anjir. Oke. Jadi waktu itu kebetulan malam Jumat nih. Saya lagi shift malam. Pas kebetulan satu-satunya anak tim setting itu ada rekan cowok lain tapi masih baru. Jadi dia itu anak baru jadi belum ngerti setting-setting lah ya buat dekor gitu. Okay. Yang lain itu cewek-cewek termasuk senior juga. Okay. Nah, ada sebuah orderan kecil maksud, cuma 75 pesanan aja. Mungkin 75 orang kali ya. Yeah. Di ruang belakang, sebut aja ruangan P ya. Yang bentuknya itu kayak pendopo, jadi terbuka. Nah, setelah saya rasa area restoran aman, bisa ditinggal, saya akhirnya bantuin urus itu orderan yang tadi. Pertama saya nyiapin keperluan kayak piring-piring, 75 biji sendok, 75 biji garpu, 75 biji mangkok, 75 biji kompor pemanas kecil-kecil gitu loh. Oh, 75. Nah, katanya alat-alat cateringan segala macam lah semua diurus. Akhirnya saya lap, saya bersihin, lalu saya masukin kotak kontainer buat dibawa. Katanya sempet sih senior cewek, salah satu senior yang cewek negur buat nggak usah dikerjain aja katanya, suruh saya santai aja, katanya kasih yang ke anak shift pagi aja. Lagian acaranya masih rusak katanya, ngapain juga saya sendirian satu-satunya tim setting
yang masuk katanya. Biar Rodi sendiri yang ini. Nah, saya bilang nggak apa-apa daripada bengong katanya. Dan memang udah biasa banget bagi kami tim setting kalau ada orderan di bawah 300 porsi, pasti kami kerjain sendiri per orang. Hebat juga ini. Apalagi ini cuma 75 biji katanya. Kecil lah, merem Kecil lah, ya, buat dia merem. kecil kata dia. Jadi ngapa dibantu-bantu dikit. Nah, jam 10:30 lebih seperempat, saya udah selesai nih nyiapin semuanya. Wih, Tapi enak nih kalau punya temen kayak Mas Angga tuh iya. membantu banget ya. Workaholic ya. Nah, membantu banget nih biasanya didemenin sama yang lain nih. Dia jebelin namanya Iya. males ya. Ini baik nih orangnya gitu kan. Itu yang kerjaan kita dikerjain. Anjir. Nah, langsung aja nih saya bawa itu peralatan catering itu ke belakang. Dalam hati saya udah target nih. Cuma sedikit nih kerjaan dikit pasti selesai sebelum jam 12. Oke. Tadi kan jam 11:04 ya. Ya. Katanya karena dalam hati saya takut juga malam Jumat katanya kan. Waduh. Saya lagi-lagi seperti biasa nih lewat jalan setapak yang tadi ya, yang kecil. Nah, bangunan yang pendopo yang saya tuju itu di ujung, Oke. di ujung taman. Jadi posisinya itu antara gedung buat nikahan dan musola. Nah, bentuknya kan pendopo terbuka, jadi bisa langsung lihat ke seluruh area belakang. Nah, tepat di sebelahnya adalah area parkir yang ujungnya bakery. Nah, pernah salah satu subprofesor kami lihat ada yang terbang melayang. Jadi subprofesor itu lagi ambil motor malam-malam di parkiran, itu ada yang terbang melayang. Katanya. Itu hal yang udah biasa sih kalau buat karyawan bakery katanya. Buset, Soalnya biasa bakery begitu. kalau misalnya orderan banyak masuknya malam katanya. Oke. Nah, sering kalau tidur ada yang nepuk bangunin padahal nggak ada orangnya katanya. Idih, tepok. Itu dia. Oh, ya. Kata dia, jadi bakery ini letaknya paling ujung, paling utara di rest area, dan di baliknya ada sungai cabang, sungai horor yang ada keraton jin ceritaku tadi itu. Nah, pas dia udah nyampe pendopo tadi, dia langsung ngerjain orderan. Saya nata meja kursi, saya ngedekor ruangan, saya menata alat makan sendirian di kesunyian. Tapi saya ngerasa banget dari tadi ngawasin. Akhirnya saya posisi menghadap ke selatan, ke area taman, membelakangi semacam dinding kayu dengan didesain seperti bangunan keraton. Anjir. Itu ada pintu ruangan penyimpanan sound system dan saklar lampu di situ. Saya dari awal merasa ada yang sesuatu di situ. Katanya kalian pasti ngerti deh perasaan kita kalau ada yang lagi ngawasin. Dan males banget masuk ke situ karena bentuknya yang Jawa banget, penuh ukiran. Jadi terkesan ruangan antik yang serem. Mau nyalain lampu juga males. Toh pendopo terbuka, jadi tanpa lampu pun Terang ya. lumayan kelihatan tuh. Oke. Nah, karena menghadap ke selatan, makanya saya tahu karena ada jam yang digantung di situ. Itu menunjukkan pukul 12 kurang seperempat. Udah hampir selesai. Dia udah hampir selesai kerjanya. Oke. Tapi kerasa banget dari tadi ada yang nungguin saya sejak datang katanya. Saya yakin ada di belakang saya, tepatnya di ruangan sound system. Karena hawanya makin gak enak, saya memutuskan untuk nyalain lampu aja. Oke. Saya tipikal orang yang jiwa keponya mengalahkan rasa takut katanya. Oke, iya. Takut ya. Hebat. Jadi saya yakin ada sesuatu, tapi justru saking penasarannya jadi malah kepo nekat cari tahu. Oke, terus. Masuklah ke dalam, baru selangkah cuy. Oke. Dek muncul tuh. Apaan tuh? Ada pocong, Aduh. jelas sejelas-jelasnya. Oh shit. Paling cuma semeter dari saya. Idih, mampus. Deket banget. Deket banget. Lagian kepo, anjir. Terus. Jelas banget wujudnya, tingginya nggak setinggi saya. Oke. Katanya saya termasuk orang yang tinggi katanya, jangkung. Oke. Katanya kain kafannya udah ada biru-biru gitu, kebiruan. Aduh. Jadi putih tapi udah lusuh banget gitu. Ih, kayak habis jadi kubur gitu. Nah, ada tanah-tanahnya. Ih. Mukanya tuh tengkorak yang ganjil banget, cuma ada tulang wajah dan sekelilingnya hitam. Jadi wajah tengkorak itu ngambang di ruang kosong di dalam kepalanya. Nggak kelihatan ada tulang leher. Bola mata nggak ada, bener-bener kosong. Rongga, rahang bawah nggak ada katanya. Saya ingat betul jantung saya berhenti mendadak. Jantung saya berhenti berdetak. Nafas saya mandek, bengong, nggak bisa keluar suara katanya. Tapi otak saya mulai bisa mencerna apa yang terjadi. Oke. Sehingga saya mulai membaca ayat-ayat kursi. Lalu saya ulang-ulang ayat terakhirnya. Oke. Katanya just info, ayat terakhir ayat kursi itu adalah yang paling kuat Betul. katanya. Dan satu-satunya ayat yang nggak bisa ditiru semua jin. Betul. Nggak bisa ditiru jin. Semua ayat bisa ditiruin katanya. Katanya efektif katanya. Entah berapa lama, mungkin hampir 5 menit mematung.
Sampai pas sadar itu Poki udah lenyap kayak asap gitu. Menghilang gitu aja. Tapi kayaknya orangnya tenang sih ya. Iya tenang sih dia, tenang sih. Masih bisa doa ya. Dalam jarak semeter gitu Nah. bisa baca doa dan bisa ngusir juga nih dengan ayat yang tadi itu. Wah, Betul. Boleh tenang banget dia. wah gila. Nah kata dia kan menghilang tuh kayak asap. Posisinya itu di depan saya terus diserong ke kanan gitu. Oke. Hanya semeter. Kata dia saya pernah dengar kalau pocong itu nggak bisa segaris sama kita. Iya harus zigzag deh. Nah jadi misal nggak bisa di depan kita persis katanya, tapi agak nyerong. Oke. Nah, pas kesadaran dan akal saya sudah bisa fokus, udah bisa lebih tenang, saya langsung kabur ke depan. Saya nggak lari tapi saya jalan cepet. Sambil masih terus ngulang-ulang ayat kursi yang terakhir katanya. Saya ngelewatin taman, melalui jalan setapak lagi, ninggalin kerjaan saya yang masih tinggal dikit. Detak jantung saya yang tadi sempat berhenti langsung jadi kencang banget. Sampai rasanya agak nyeri katanya. Wow, Justru itu kenapa saya nggak lari. Saya nggak pengen panik, malah kepleset katanya jatuh ke kolam. Nah itu tenang. Nah, dan agama saya mengajarkan kita nggak boleh kalah sama setan. Katanya. Manusia lebih tinggi derajatnya. Toh saya udah baca doa, jadi harus yakin sama Tuhan. Nggak boleh biarin takut mencengkeram saya, betul. Pas dia nyampe di restoran, saya jalan pelan aja, kelihatan santai. Aslinya jantung saya nggak berhenti berdetak kencang katanya. Jadi dia masih deg-degan tapi karena di resto itu kan ada temen-temennya dia. Jadi kayak dia santai aja gitu loh. Gitu kan. Senior cewek saya nanya, lah kenapa? Katanya, kok udah balik katanya kan. Saya senyum aja berusaha santuy. Saya bilang, enggak capek besok pagi saya lanjutin katanya gitu. Saya sengaja nggak cerita biar nggak heboh katanya. Nah baru pas udah pagi saya cerita, itu pun hanya ke dia dan saya pun balik ke bangunan P buat nyelesain pekerjaan yang ketinggalan semalam. Masih dilanjutin. Siang-siang juga ngeri juga anjir. Senior cewek saya merinding dan heran kok saya kuat katanya. Nggak tahu aja saya napas udah berhenti katanya. Aduh gila. Anjir, katanya dia sejak itulah saya merasa sangat lega. Saya udah ketemu makhluk yang paling saya anti katanya dan dengan dekat dan jelas. Saya udah lalui salah satu fase yang paling shock dalam hidup. Rasanya jadi plong katanya. Sejak itu saya mau diganggu kayak apapun, lihat dan ketemu apapun saya cuek aja. Sampai dibilang karyawan paling berani di rest area itu. Wow. Udah ketemu yang paling ditakut tau gak soalnya. Pocong ya. Nah katanya saya bukan sombong tapi rasa takut saya cuma dikit aja gitu katanya. Wah hebatnya. Nah kalau ada apa cuma kaget dikit ya terus nyamperin gitu. Katanya gitu. Nah, pelajarannya adalah pelajarannya adalah logika saya jalannya begini. Semua di semesta itu seimbang. Ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada negatif, ada positif, ada setan dan malaikat. Saya lihat setan dan alami banyak hal aneh. Berarti udah terbukti setan dan gaib itu real. Maka saya juga jadi percaya kalau malaikat dan Tuhan itu juga real. Betul. Cuma saya belum lihat kata dia. Makin serem wujud setan, logikaku berarti makin besar, makin luar biasa Tuhan Allah pencipta kita, yang menciptakan saya dan setan. Hidup dan mati semua makhluk adalah milik Tuhan, jadi ngapain takut katanya dengan yang cipta dari api katanya, sedangkan kita tercipta dari tanah. Mantap. Nah kata dia, maaf nggak pinter storytelling, tapi ya inilah cuil aja katanya. Dan maaf juga kalau ada typo karena ngetik dari HP, smartphone saya nggak smart amat. Oke. Nggak apa-apa. Oke, mantap. Katanya kalau kisah ini sudah dibacakan, mungkin saya akan share pengalaman lain seputar kisah mistis Sungai Luk Ulo yang kenapa disebut dengan nama itu dan kejadian mistisnya. Pengalaman pas kemah juga dia ada. Pas dia pramuka, saya Dewan Pramuka katanya dulu. Katanya dia berbagi juga cerita tempat angker di SMA dia sendiri. Ada juga pengalaman saya bantuin tim SAR jadi relawan. Wow. Ikut nyari jasad bayi tengah malam di Sungai Luk Ulo katanya. Kayaknya tertarik nih gue Sungai Ulo. Iya keren ya. Keren juga nih. Penasaran nih, ntar boleh kita tunggu ya cerita dari Mas Angga selanjutnya. Kata dia, penutup aja, pesan saya adalah sesuai ajaran di semua agama yang saya tahu. Kalau mereka nggak ganggu kita, maka kita jangan ganggu duluan. Nggak ada namanya Biksu Tong nyuruh Sunggokong basmi siluman katanya. Nggak ada Yesus nyuruh cari vampir ke kastil angker katanya. Dan nggak ada Nabi Muhammad nyuruh berburu jin katanya. Tapi kalau mereka ganggu duluan, barulah kita diperintahkan nyerang balik atas nama Allah Tuhan kita.
betul. Atau yang kita percaya di agama kita. Seperti dan lain-lain, Islam adalah sunnah. Kalau muncul penampakan ya kita nyamperin katanya. Katanya pukul aja katanya. Seperti Umar yang literally mukul dengan tangan kosong. Waduh. Benar ya maksudnya? Itu kalau Umar ya. Nah, Sekelas Umar. sekelas Umar. Kalau kita mikir juga nih. Gitu aja kayak enggak, gue kabur aja. Duh, kita kalau udah lihat kayak nggak ada pikiran buat kabur. Oh, bener-bener Buat juga gitu. nyamperin, buat mukul nggak ada. Kita mikir buat menjauh dan lari. Betul. Tapi boleh juga sih nih. Boleh Iya, juga betul. nih. Kalau imannya kuat, agamanya kuat, silakan. Pukul setannya bawa golok. Gimana lu anjir? Begal apa setan? Kata dia gitu, seperti Umar yang literally mukul dengan tangan kosong, makanya ditakuti jin. Seperti Yesus dalam beberapa riwayat Injil jelas tercantum soal eksorsis basmi goib yang ganggu. Dan seperti Sung Gokong yang hanya basmi siluman yang mau makan biksu tong katanya. Katanya ingatlah kita semua makhluk Tuhan katanya. Mantap. Mereka juga ada hak hidupnya di dunia. Mereka lebih dulu ada. Mari saling toleransi katanya. Hargai mereka tanpa kita ganggu. Jaga norma dan susila serta beribadah dan berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kalau mereka nakal baru kita tabokin katanya. Jangan lupa katanya. Jangan lupa doakan saya bahagia dunia akhirat. Doakan segera dapat kerja lagi karena efek corona susah nyari kerja. Iya sih, apalagi hotel ya. Wah, hotel benar. terpukul banget tuh sama kayak ini ya. Betul. Gitu. Wah. Amin lah. Kata dia. Dan saya dengar biasanya kalau cerita goib pasti yang ceritain datang katanya. Siapa tahu nanti seluruh penghuni goib di hotel tersebut dengerin podcast ini lalu datengin duo Sulfin buat share cerita kisah mereka secara langsung live anjir. Anjir, kata dia semoga saya nggak kena santet gara-gara share ini. Anjir, gue juga takut. Aduh, ini ya sukses selalu untuk duo Sulfin, luar biasa. Thank you Angga ya. Thank you banget ya Angga ya. Ya mantep ya, dari history yang punya ya dulunya bekas Betul. rumah makan kecil jadi hotel. Semua diceritain. Seluk-beluk semua itu ya. Keren ya. Ini ada linknya ya Mas Angga ya. Facebook nanti kita lihat ya. Waduh. Thank you banget Mas gila, Angga keren gak? Sudah sharing ke kita. Mantep banget ceritanya, detail dari awal sampai sekarang. Mantap lah, penasaran jadinya maksudnya. Gue penasaran sama sungai Lok Ulo. Lok Ulo ya, keren tuh. Sama satu tadi nih ya, yang pulau buatan tuh, yang harus dialiri air Lok Ulo itu. Oh, yang ada cewek itu ya, yang Putri ada, ya. Betul, yang ada bendaharanya mati di situ ya. Oh, itu anjir gila banget sih itu. Bagus sih kalau dikupas tuh, tapi tiba-tiba orang kok kagak ada. Tapi dibilang tadi sih cantik tapi nggak ganggu ya, tapi mati. Dengan berantakan nggak mati gitu. Gitu benar. Waduh, serem juga itu. Cantik sih katanya dia, cuma korban jiwa. Gila. Hotelnya masih ada nggak? Nah itu kenapa tuh? Mau nitip CV. Nitip CV anjir. Itu gue gak kebayang dah. Ada di Kebumen ya, gila. Ya gitulah ya cerita dari Mas Angga, thank you banget. Detail ceritanya, peristiwanya banyak, jadi kita nggak bosan, kita disuguhin di setiap tempat hotel dia tuh ada beda-beda, ada Miss Kun VIP, coba lu. Ada kelasnya ya. Nah itu dia. Kalau yang agak yang iseng tuh yang di atas tuh ya. Nah lantai 2 yang kamar standar. Iseng deh tuh. Ada Miss Kun kamar standar, Miss Kun kamar VIP, pocong sound system. Ada sound system. Iya kan. Munculnya di ruangan sound system kan? Iya, Pocky sound system ada tuh gila. Sama Dewi apa tuh yang di pulau tuh? Dewi pulau itu ya. Iya, Dewi sungai lah itulah. Putri itu ya. Waduh. Pure it tuh anjir. Pocong sound system mah gila. Anak audio engineering anjir. Ada itu ya. Pakai headset anjir. Wow. Oke lah itu ya. Kita doakan lah supaya Mas Angga sukses ya. Gampang cari kerja lagi. Amin. Karena semua juga kena Bang Suleh corona ini, ampun dah. Seluruh dunia ini global ya. Betul. Yang terbaik lah buat semuanya. Betul untuk Mas Angga juga ya. Oke, thank you banget Mas Angga. Ditunggu ceritanya yang tentang sungai-sungai semuanya ya. Mantap. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau mau kirim cerita horor, ya boleh kirim ke sesanhoror@gmail.com. Betul. Atau follow IG kita di Sesan Horor FM. Betul. Dan kalau kalian suka video ini, ya sekalian di like dan di subscribe, di pencet tombol cukenteng. Gitu. Itu kalau nggak suka di dislike aja. Oke, kalau misalnya ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon maaf teman-teman. Kita terbuka atas segala kritik dan saran. Kita harapkan kalau misalkan ada. Oke teman-teman, sampai situ ya. Terima kasih sudah stay tune dan terima kasih yang sudah kirim cerita. Pasti akan kita bacakan di episode selanjutnya. Dan sampai situ aja kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.